Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bunga, Bagi Hasil, dan Riba, yang beranggotakan 1. Muhammad Aditya Maulana, NIM 170 2010 072, Cindy Cahyani Ramadan, NIM 152, Nur Fitah Hapsariningsih, NIM 182, dan Nur Arba Istiqomah, NIM 198. Dan slide yang pertama akan dibacakan oleh Mas Muhammad Aditya. Pengertian bunga. Sebagian lain mengatakan bahwa interest berasal dari bahasa Latin interest yang berarti datang di tengah, to come in between, yaitu kompensasi kerugian yang muncul di tengah transaksi jika peminjaman mengembalikan sesuai waktu. Pada perkembangan selanjutnya, interest bukan saja ditarikan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran hutang, tetapi diartikan juga sebagian ganti rugi atas kesempatan yang hilang. Macam-macam bunga. Bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagian rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagian contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito. Bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sistem bunga. Yang pertama, bunga yang akan diberikan ditentukan di awal dengan asumsi selalu utang. Yang kedua, besarnya presentasi bunga berdasarkan besarnya uang yang dipinjamkan oleh bank kepada nasabah. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti pada akad perjanjian dengan tidak memperhatikan apakah usaha yang dijalankan oleh bank tersebut untung atau rugi. Pengertian bagi hasil. Bagi hasil selain sebagai sebuah kesepakatan dagang, juga merupakan sistem yang dijalankan bank syariah. Nyatanya keduanya hampir sama karena dua pihak atau lebih telah mencapai kesepakatan untuk membagi hasil bisnisnya. Bagi hasil adalah sistem yang mencangkup proses pembagian hasil bisnis antara penyedia dana dan pengelola dana. Selanjutnya, ada jenis-jenis bagi hasil. 1. Al-Mudharabah atau Trust Financing, Trust Investment. 2. Al-Musyarakah atau Partnership, Project Financing Participation. 3. Al-Muzara'ah atau Harvest Field Profit Sharing. 4. Al-Musaqah atau Plantation Management Fee based on certain portion or yield. 5. Al-Murabahah atau Deferred Payment Sale. Selanjutnya ada riba. Riba secara bahasa berarti tambahan, sedangkan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil. Secara umum, riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Selanjutnya, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, riba qard. Yang kedua ada riba jahiliyah. Riba jual beli dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada riba fadl. Yang kedua ada riba nasiah. Selanjutnya ada dasar hukum pelanggaran riba. Yang pertama ada larangan riba dalam Al-Quran. Riba dalam Islam hukumnya adalah haram. Menurut Antonio 2001 menyebutkan larangan riba yang terdapat dalam Al-Quran melalui beberapa tahapannya, itu melalui Quran surat Ar-Rum ayat 39 yang berisi menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya untuk menolong mereka yang memerlukan sebagai sesuatu perbuatan yang mendekati atau takrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
larangan riba dalam hadis. Seperti kita pahami, kegunaan dari hadis adalah menjelaskan secara lebih terperinci dan mendalam atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Al-Quran. Dalam amanat terakhirnya ketika khutbah Haji Wada, Rasulullah menegaskan bahwa Islam melarang keras praktek riba. Rasulullah bersabda, "Ingatlah bahwa semua riba yang diamalkan pada zaman jahiliyah dihapuskan dari amalanmu. Kamu berhak mengambil modal atau uang pokok yang kamu berikan. Niscaya kamu tidak menzalimi dan dizalimi." Hadis riwayat Muslim.